wabarakatuh. Kembali lagi di Kori Channel. Hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Inggris, yaitu tentang descriptive text. Oke, mungkin kalian sudah pernah belajar tentang materi ini, tapi kita akan membahas lebih detail apa itu descriptive text. Oke. Ya, jadi dalam descriptive text kita punya overview di sini. Kita akan belajar yang pertama nanti what is descriptive text, ya, apa itu sebenarnya descriptive text. Kemudian yang kedua kita akan belajar generic structure. Kemudian yang ketiga lexico-grammatical feature. Dan yang keempat example of descriptive text, ya. Bisa describing people and animal. Oke. Ya, oke. Let me see, ya. Jadi apa itu sebenarnya pengertian dari descriptive text, ya. Oke. Jadi yang pertama, what is descriptive text? Ya, yang pertama itu adalah describe a particular person, place, or things. Ya, itu menurut Gerard and Wignall tahun 94. Jadi artinya menggambarkan orang, ya, atau tempat atau benda tertentu, ya. Jadi deskriptif itu bisa seperti pengertiannya. Atau yang kedua, describes particular things, animal, person or others. For instance, pets or persons we know well, ya. Artinya apa? Ya, bisa menggambarkan tentang hal-hal tertentu, hewan, orang, atau lainnya. Jadi misalnya hewan peliharaan, ya, pets, ya, atau person we know well, atau orang yang kita kenal baik, ya. Atau yang ketiga itu ada appeals to the sense, tell how something looks, feel, smell, taste, and or sound. Some things like a bird's picture, enabling reader to imagine, to describe objects, places, or persons. Ya. Jadi menarik bagi indera menceritakan bagaimana sesuatu terlihat, terasa, tercium, rasa dan atau suara. Sesuatu seperti gambar kata yang memungkinkan pembaca untuk membayangkan objek, tempat, atau orang yang dijelaskan, ya. Atau yang terakhir, pengertiannya bisa it is used to show, report, describe, and present information, ya. Ini bisa digunakan untuk menunjukkan, melaporkan, mendeskripsikan, dan menyajikan informasi, ya. Jadi itulah pengertian dari descriptive text. Oke. Kemudian let's see about the generic structure atau strukturnya. Ya, descriptive text is made up of identifications or general statement and descriptions element. Identification introduce and identify specific objects or person, thing, place, animal, or event intended to be described. Description describes the intended objects using descriptive details or information about the object's characteristics, appearance, personality, habits, or qualities. Yes, ini menurut Derewienka, ya, tahun 2004. Oke, maksudnya bagaimana? Ya, jadi tes deskriptif itu terdiri dari identifikasi atau pernyataan umum dan elemen deskripsi. Identifikasi memperkenalkan dan mengidentifikasi objek tertentu, ya, baik itu orang, benda, tempat, hewan, atau peristiwa yang dimaksudkan untuk dideskripsikan. Deskripsi mendeskripsikan objek
yang dimaksud dengan menggunakan detail deskriptif atau informasi tentang karakteristik objek, penampilan, kepribadian, kebiasaan, atau kualitas ya. Oke, jadi secara garis besar generic structure dari descriptive text ya itu ada dua. Jadi yang pertama ada identifications ya, yang kedua ada descriptions ya. Jadi apa itu identification? Ya, jadi situ identifies phenomenon to be described ya, atau mengidentifikasi fenomena yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua descriptions itu fungsinya describes ya, menjelaskan part, qualities or characteristics. Jadi menjelaskan bagian, kualitas atau karakteristik. Oke, sampai ini paham ya? Oke, jadi ada dua part ya, dua bagian. Oke. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah significant lexicogrammatical feature atau fitur lexicogrammatical ya. Jadi fiturnya apa atau ciri-cirinya apa dari descriptive text itu? Ya, yang pertama adalah focusing on specific object atau berfokus pada objek tertentu. Yang kedua, generally using present tense ya, biasanya atau umumnya menggunakan present tense. Yang number 3, using linking verb and verb to classify things and describe appearance, characteristics, part, and functions. Menggunakan kata kerja atau kata kerja penghubung untuk mengklasifikasikan benda dan mendeskripsikan penampakan, karakteristik, dan fungsi ya. Oke. Number 4, frequently using pre and post modified noun phrase. Ya, sering menggunakan frase nomina pra dan pasca modifikasi. Number 5, using adjectives and adverb to add information to noun and verbs in the provisions of detailed information. Jadi menggunakan adjektif itu apa? Kata sifatnya, dan adverb atau kata keterangan untuk menambah informasi pada nomina ya, atau kata benda noun, dan verb kata kerja pada ketentuan detail informasi ya. How about number 6, using adverbial phrase of manner, place, or times ya. Jadi menggunakan frase keterangan ya, yaitu manner, secara, tempat, dan waktu. Number 7, using words explaining characteristic feature like size, shapes, location, color, etc. ya. Jadi menggunakan kata-kata yang menjelaskan fitur karakteristik ya, baik itu ukuran, bentuk, lokasi, warna, dan sebagainya. Number 8, using detail to visualize the topic. Menggunakan detail untuk memvisualisasikan topik. Number 9, providing example or using the phrase for instance such as to illustrate or to demonstrate ya. Dia memberikan contoh menggunakan frase misalnya seperti illustration ya, illustrated ya, mengilustrasikan ya, atau mendemonstrasikan. Kemudian yang the last terakhir, number 10, using the topic words or the topic synonymous
words repeatedly, menggunakan kata topik atau kata topik sinonim yang berulang-ulang. Nah, itu adalah ciri-ciri fitur ya yang digunakan dalam teks deskriptif. Jadi ini kita belajar teks secara lebih detail, maka kita harus mencermati dari video ini yang di skip agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang apa itu descriptive text. Ya, sekarang kita lihat descriptive text example ya, contohnya. Ya, di sini we have what is that? Ampera Bridge. Ya, jadi ada jembatan Ampera, ya, itu ada gambarnya ya. Kemudian we have a part in here. Ya, jadi ada generic structure-nya ada 2. Hanya saja description ya bagian yang kedua 3 ya. Jadi description itu bisa lebih dari 1. Tapi yang paling utama kita punya 2. Jadi ada general identification dan yang kedua adalah descriptions ya. Jadi general identification ya itu secara umum ya. Misalnya kita lihat di sini ada Ampera Bridge is one of the icon Palembang city. It was built by Japan and was opened by President Soekarno in 1964. At the time, it was the longest bridge in Southeast Asia. Jadi menjelaskan secara umum, ya. Jadi merupakan salah satu ikon kota Palembang ya, yang dibangun di saat zaman Jepang dulu ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian di bagian kedua yang descriptions ya. Ini kita masuk pada detail information ya. The bridge across the river Musi is 177 meters long dan sebagainya. Itu menjelaskan ciri-ciri secara detail ya, panjangnya, kemudian kedalamannya ya, permukaannya dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa buat untuk di paragraf selanjutnya descriptions ya, yang masih menjelaskan tentang Ampera Bridge ya. Jadi kita bisa membuat description itu bisa lebih dari 1 seperti itu. Oke. Yang lain kita lihat example dari descriptive text things ya. Oke, di sini kita punya ini benda ya atau tumbuhan. Kalau tadi kita tempat. Ya, di sini ada Rafflesia arnoldi ya, itu secara general identification ya. The Rafflesia arnoldi is the biggest flower in the world. It is unusual because of its large size ya. Jadi ini Rafflesia arnoldi itu adalah bunga terbesar di dunia ya. Jadi identifikasi secara umum. Kemudian yang bagian yang kedua itu lebih detail ya. Misalnya the flower is almost 100 cm in diameter and 140 cm in height ya. Jadi ketinggiannya kemudian diameternya ya itu dibahas di bagian description secara lebih detail ya. Jadi silakan kalian bisa mencari contoh-contoh tentang descriptive text ya yang lain. Jadi misalnya bisa bentuk benda ya, tumbuhan, orang dan sebagainya. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi descriptive text ya. Silakan kalian bisa pelajari dengan baik. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang belajar bahasa Inggris di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.